air cup suspension ini meskipun dia udah menggunakan tekanan udara, tapi dia masih menggunakan per, bisa pendek dan bisa tinggi, kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di channel saya dan masih di workshop Yans Garage. Oke, video vlog kali ini saya mau ngebahas lagi tentang sistem suspensi, yaitu air cup suspension dan air suspension baguette. Oke, teman-teman, di sini udah ada dua sistem suspensi. Yang pertama ini air cup suspension dan ini air suspension baguette. Dan kedua sistem suspensi ini udah pernah saya nyobain. Ini yang versi pertama, dan kebetulan ini air cup suspensionnya rakitan saya sendiri. Dan ini yang kedua, ini contoh air suspension baguette. Oke, jadi saya mau ngebahas seperti apa cara kerjanya kedua sistem suspensi ini dan kekurangan dan kelebihan dari dua sistem suspensi ini. Oke, yang pertama saya mau ngebahas dari persamaan dari dua sistem suspensi ini, air cup suspension dan air suspension baguette. Persamaan dari sistem suspensi ini yaitu sama-sama menggunakan sistem tekanan udara, makanya namanya air cup dan ini air suspension baguette. Jadi keduanya ini menggunakan sistem tekanan udara. Nah, yang pertama, sistem tekanan udara pada sistem air cup suspension fungsinya untuk mengisi tekanan udara di bagian cupnya ini, sehingga nanti si pernya akan terdorong alias ketinggiannya akan bertambah. Jadi per ditambah tekanan udara, nanti di sini ada piston yang mendorong per, jadi otomatis nanti ketinggian suspensinya akan bertambah. Itu untuk di sistem air cup suspension. Nah, kalau yang di baguette ini dia kan kantong udara, jadi udah pasti fungsinya dari tekanan udara di air jadi fungsi tekanan udara pada air suspension begini untuk mengisi si kantong udara atau balon ini, sehingga balonnya bisa berkembang. Jadi suspensinya untuk yang begini ini mengandalkan tekanan udara, jadi benar-benar mengandalkan tekanan udara. Oke, persamaan yang kedua dari sistem suspensi ini, karena ini sama-sama menggunakan sistem tekanan udara, maka part yang dibutuhkan di dua sistem suspensi ini memiliki kesamaan juga, yaitu membutuhkan kompresor udara, tabung udara, dan solenoid. Jadi sama-sama memiliki part yang sama. Next, persamaan yang ketiga dari dua sistem suspensi ini, yaitu keduanya sistem suspensinya bisa di-adjust atau bisa sebut variabel suspensi. Jadi ketinggiannya bisa berubah-ubah atau bisa diatur, bisa pendek dan bisa tinggi, kayak gitu. Nah, itu untuk persamaan dari dua sistem suspensi ini, air cup suspension dan air suspension baguette. Sekarang kita bahas perbedaannya dari dua sistem ini. Yang pertama, air cup suspension ini meskipun dia udah menggunakan tekanan udara, tapi dia masih menggunakan per. Nah, kalau di air suspension baguette, pernya sama sekali gak digunakan. Jadi kantong udara ini berfungsi menggantikan si pernya, jadi nggak ada per lagi. Terus perbedaannya ini, ketika ada bermasalah di bagian sistem tekanan udara, entah di kompresor, di solenoid, atau di selang, ketika ada trouble, ada kebocoran, tetap masih bisa digunakan karena ini masih tetap menggunakan per, jadi suspensinya masih tetap bisa dipakai. Nah, kalau yang di baguette, kalau ada kebocoran, ada trouble, otomatis balonnya akan kempes atau kehilangan tekanan udara, dan itu otomatis suspensinya tidak akan bekerja sama sekali. Terus dari air cup dan air sus, kalau air cup segi fungsi itu bisa dibilang hanya untuk emergency aja. Jadi si cup ini dipakai hanya pas emergency aja. Misalkan mobilnya ceper, mau lewat polisi tidur, itu dipakai, dinaikinya waktu pas emergency aja. Jadi ngebantu apa ya? Jadi ini hanya buat emergency. Jadi bukan untuk default ngatur ketinggian sih kalau menurut saya. Karena saya pernah pengalaman ini di air cup rakitan saya, kalau sering dipakai untuk posisi tinggi, itu yang bermasalah di bagian seal dari pneumatiknya, karena dia nahan tekanan. Jadi ini digunakan hanya buat emergency saja untuk yang air cup.
Nah, berbeda dengan yang air suspension baggage ini alias balon. Jadi tekanan udara itu benar-benar digunakan untuk sebagai suspensinya. Oh ya, perbedaan yang terakhir dari air cup suspension dan air suspension baggage ini, untuk yang air suspension baggage ini ada yang udah memakai sistem manajemen. Jadi untuk yang air suspension baggage ini bisa dibilang lebih canggih kalau udah yang pakai sistem manajemen, karena dia ada program dan ada sensor ketinggiannya. Jadi bisa diatur ketinggiannya berapa, terus bisa juga kalau udah pakai manajemen tuh dia bisa menjaga kestabilan mobilnya, jadi nggak bakal limbung. Misalkan posisi belok kanan, otomatis mobil kan miring kiri. Nah, kalau yang udah pakai sistem manajemen yang canggih itu bisa menyesuaikan tekanan balonnya, jadi mobilnya tetap seimbang. Dan itu udah ada yang pakai untuk mobil-mobil balap menggunakan air suspension baggage, jadi mobilnya lebih stabil. Jadi setelah tahu perbedaan dari air cup suspension dan air suspension baggage, kira-kira yang lebih bagus yang mana? Kalau itu kembali ke kebutuhan juga, karena ada yang lebih memilih pakai air cup suspension dan ada juga yang memilih pakai air suspension baggage. Saya udah pernah pakai ini dan sekarang saya pakai ini air suspension baggage karena kebutuhan saya pengen ngejar tampilan tuh, kalau posisi ceper bisa rebah banget dan bisa posisi tinggi, jadi mobilnya multifungsi. Nah, untuk yang baggage ini dia bisa memiliki jarak travel suspensi atau variabel suspensinya lebih banyak. Jadi dari titik 0 ke titik maksimalnya itu ada jaraknya lumayan banyak. Jadi saya milih yang baggage meskipun masih basic. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, persamaan dan perbedaan terus kekurangan dan kelebihan dari dua sistem suspensi ini, air cup suspension dan air suspension baggage, berdasarkan apa yang saya ketahui dan berdasarkan apa yang pernah saya alami. Jadi kalau teman-teman ada yang punya pengalaman atau pengetahuan yang lebih dari saya, bisa di sharing di kolom komentar. Oke, jadi sekian video ini, semoga video bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.